Kita doakan Bang Kang Badar dengan Kang Pandawa, semoga beliau cepat sehat, cepat pulih. Tidak mungkin toh baru kemarin bahkan Kang Badar, Kang Pandawa aja sukmanya masih meronta-ronta belum bisa masuk, tiba-tiba sembuh, nggak mungkin. Ya kan, pasti ada namanya prosesnya, sabar dahulu. Ya, sabar dahulu. Kalaupun toh ada guru besar yang mengatakan seperti Gus Idris mengatakan sudah pulih, itu untuk menenangkan hati kita. Kalau saya tidak bisa mengingkari hati saya untuk mengatakan sudah pulih, sebenarnya beliau masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yang terpenting saya meminta doanya. Saya meminta doanya. Ya, saya minta doanya. Mungkin dari beliau Gus Idris mengatakan sudah pulih karena untuk menenangkan para pendukungnya ataupun subscribernya ataupun saudara-saudaranya untuk tidak terlalu berpikiran yang kemana-mana. Kalau saya berbeda, mohon maaf. Kalau saya mengatakan seterus terangnya, biar apa? Biar banyak orang-orang yang mendoakan cepat agar Pandawa dan Kang Badar ini cepat pulih, ya. Beliau pun sehat, kuat dan sebagainya, itu berkat, ya, berkat doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Selamat siang saudara-saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam ini saya sendiri Kang Fikri bisa bertatap sapa, bertatap muka dengan panjenengan semuanya, para sahabat, para subscribernya Gus Samsudin, sahabat-sahabat Gus Samsudin dan sahabatnya Kang Fikri. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sekedar memberikan kabar mengenai tentang Kang Badar dan Kang Pandawa. Ya, karena dari kemarin yang saya setelah mendatangi Kang Badar itu, akhirnya singkat cerita beliau ketika sudah pulih sebentar saja langsung nekat untuk ingin menghajar Kumbang Sudrajat, ya, ingin menghajar Kumbang Sudrajat. Jadi keadaannya si Kang Badar sama Kang Pandawa ini pada dasarnya belum sepenuhnya pulih, Mas. Baru tidak sekarat ketika sudah disembuhkan oleh Gus Samsudin. Setelah itu malamnya langsung beliau berangkat mendengar kabar ada berita Gus Samsudin ada perseteruan dengan Kumbang Sudrajat. Akhirnya beliau nekat untuk langsung mendatangi Kumbang Sudrajat. Padahalnya kalau kita mau berperang, kita harus mengerti situasi, kondisi, tempatnya seperti apa. Kita harus mengerti, tidak asal-asalan. Kalau ada asal-asalan, bisa-bisa kita malah terjatuh di dalam lubang yang dalam, ya. Kang Fikri, insya Allah setelah ini, tadi saya sudah menyambangi Kang Badar dan Kang Pandawa, ya. Setelah ini nanti saya juga ingin menyambangi beliau lagi karena masih dalam keadaan, ya, gimana ya, masih dalam keadaan yang kurang baik-baik saja. Beliau dicekik, bahkan ya intinya disekap beberapa hari itu beliau benar-benar lukanya lebam semua di badannya, itu disiksa. Beliau disiksa bukan hanya secara dohirnya badan luka lebam, tetapi dari awal tuh beliau masih belum pulih, ya. Sebelumnya saya mau menyapa saudara-saudaraku dulu, para subscriber. Intinya jika kalian ingin mau bertanya silahkan komentar saja, insya Allah ketika saya tahu saya akan jawab. Kalau masalah Kikian Santang nanti dulu, saya ingin memberikan kabar mengenai tentang Kang Badar, Kang Pandawa dan santrinya Gus Samsudin, Kang Riki, ya. Tadi malam saya juga membantu Kang Riki untuk ya sedikitlah pemulihan. Rahmazah, Assalamualaikum, Saudi Arabia hadir, saya selalu Kang Fikri. Waalaikumsalam. Dari Supatmi Ai, Allah pasti cepat memberikan kesembuhan pada Kang Riki, Kang Pandawa dan Kang Badar dan Bang Radi Tanah. Siap, amin amin ya robbal alamin. Dari Miss Nuraini, Assalamualaikum Kang, gimana Kang Pandawa? Iya, Kang Pandawa, Kang Badar dan Kang Riki sekarang berada di satu tempat, ya. Sekarang berada di satu tempat di mana beliau masih dalam lingkup pemulihan dan Gus Samsudin sendirilah yang memantau, karena
di sini posisinya takut dikhawatirkan luka yang dalam. Kan sama di mana ini ya? Taruh di situ aja, itu di atas itu. Ini kan, nah itu di atas ada colokan. Oh. Iya. Sekarang saya berada di pondok, jadi ada santri. Sebentar, saya lagi ada telepon dari Mujiati ya. Assalamualaikum Kang Fikri, semoga Kang Pandawa sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Sebentar, saya mau tuh. Halo, gimana Kang? Enggak, ini kono telepon, ada telepon di WA aku yang satu. Ada apa ya? Kan? Oh, ya, gimana? Oh ya, mudik ya. Kang Badar sama Kang Pandawa sehat ya? Gimana? Masih bisa senyuman? Ini saya lagi live. Ya. Iya ya, makasih Kang ya. Iya. Kabari terus Kang, karena tadi malam saya habis di sana. Setelah itu kan tak tinggal, ini saya live. Jadi dari Kang Ali kamera. Kang Ali itu yang ngerekam kemarin. Ya, yaudah Kang. Siap. Tuh. Iya. Beliau Kang Ali kamera yang rekam sekarang, bukan Kang Dimas, bukan Kang Dimas. Yang rekam kemarin namanya Kang Ali ya, Kang Ali kamera. Jadi keadaan Kang Badar, keadaan Kang Pandawa sekarang bersama-sama lagi sekarang, tapi dipantau oleh Gus Samsudin, disembuhkan oleh beliau, tetapi masih bertahap-tahap, tidak secara kayak kemarin langsung enggak. Karena luka yang dihajar oleh Kembang Sudrajat sudah parah seperti itu. Kang Badar keras kepala orangnya, ya mohon maaf ya, karakter orang itu masing-masing. Saya juga tidak mau menyalahkan Kang Badar ya, walaupun memang benar. Sebaiknya nasihat sesama teman ya, setidaknya jika kita merasa masih dalam keadaan kurang fit, masih keadaan kurang enak, biar kita tidak mengkhawatirkan orang-orang lain, setidaknya kita memulihkan diri kita dahulu, biar kita fit, biar kita kuat, baru ya kan kalah menang terakhir. Kalau kita kondisinya kurang fit, kalah menang ya pasti kalah, karena kondisi kita belum sepenuhnya pulih. Kang Pandawa, apa sukmanya sudah menyatu? Ya sebenarnya kok udah ada yang bocorin ya. Sebenarnya gini, yang saya ingin katakan itu, Kang Pandawa ini ada makhluk yang Kumbang Sudrajat ini mengikat sukmanya Kang Pandawa. Beliau sampai kemarin detik ini pun beliau tidak sadarkan diri, dan kita masih berdoa bersama-sama mengkhususkan Pandawa untuk agar bisa menemukan jalan yang terang. Jalan yang terang itu sukmanya masih mencari keberadaan dari raganya ya sampai sekarang ini. Jadi gimana ya, bahasanya seperti itulah, karena benar-benar disesatkan, sukmanya itu disesatkan di alam yang lain, masih mencari terus menerus. Kita selalu berdoa bersama-sama di lingkup sana. Jadi apapun kayak tadi masalah kondisi di sana, kita saling kontak-kontakan, kita saling kabar-kabar. Takutnya ada sesuatu hal terjadi di Kang Pandawa dan Kang Badar dan Kang Riki. Kita takut, semua takut. Jadi ketika ada sesuatu yang menjaga di sana, kita pasti mengabari satu dengan yang lainnya agar kita cepat-cepat ke sana. Tadi saya dikabari Kang Pandawa masih dalam keadaan situ, kadang gerak-gerak sendiri badannya, kadang apa namanya ya, kayak kerasukan. Walaupun dia keras kepala, baik hatinya ya. Iya, baik. Beliau orang baik ya, beliau orang baik, orang bijaksana, berani berpertaruhkan nyawanya demi gurunya. Itu kan suatu hal contoh yang baik ya. Tetapi hal-hal yang ada hikmahnya perlu kita ambil. Ya memang baik, tapi ada hikmahnya. Ketika kita memang tidak dalam keadaan sehat, fit atau sebagainya, lebih baik kita sabar dulu, karena kita selalu diajarkan oleh Gus Samsudin untuk selalu bersabar
ya, untuk selalu bersabar. Mengalah bukan berarti kalah, ya, mengalah bukan berarti kalah, tapi menyiapkan untuk kemenangan. Berbeda dengan asal masuk. Assalamualaikum, semangat Kang. Iya, jadi intinya tadi dari mana? Gus Idris lah mengabarkan katanya Kang Pandawa sehat. Kan Kang Pandawa di sini, beliau di sana, beliau sudah dibawa sini. Jadi keadaannya itu sekarang, nantilah kita tengok, nanti kita tengok. Saya kayak kemarin, saya izin dulu dengan ketika beliau siuman atau enggak. Intinya videonya saya akan tayangkan ketika beliau belum siuman. Saya belum berani menayangkan videonya menengok Kang Badar dengan Kang Pandawa, karena setidaknya saya juga harus punya izin memperlihatkan beliau seperti itu. Saya tidak mau adanya hal-hal di belakang nanti tidak suka melihatkan videonya beliau di seperti itu kan. Kalau kemarin kan saya memperlihatkan setelah mendapatkan izin, makanya baru tayang ya. Intinya doakan semuanya. Memang saat ini Gus Samsudin masih dalam penyembuhan untuk beliau-beliau ini, Kang Badar, Kang Pandawa, ya, insyaallah. Ya, doakan ke Kang Badar dan Kang Pandawa dan nasihati. Kita sama saudara gak ada masalahnya kok, gak ada tingkat-tingkatan. Kalau sama saudara muslim, kita memang diwajibkan untuk menasihati, untuk selalu istirahat dulu ya, untuk beliau selalu sabar, istirahat dahulu, baru nanti kalau sudah fit ya, biar tidak mengkhawatirkan kita semuanya, silakan berkomentar di channelnya beliau-beliau masing-masing, agar supaya keadaannya biar fit, baru nanti kita tarung bersama-sama untuk menghadang ataupun menghajar Kumbang Sudrajat. Kang Fikri insya Allah akan turun ke sana. Nah, kenapa kemarin saya tidak ke sana? Sebenarnya sudah saya dengan beliau, karena beliau mengatakan kamu jauh usah masuk dengan Kumbang Sudrajat, takutnya malah jadi korban lagi, karena itu urusannya saya dengan Gus Idris ya. Jadi mending kalau kamu ingin membantu Kang Fikri, jika Kang Fikri ingin membantu, bersabarlah, nanti kita bantu pemulihan. Kalau mereka tersekap nanti keadaan gimana-gimana, bantu pemulihan. Tetapi kalau kita bersama-sama, takutnya malah kita semua tersekap, siapa yang nanti. Nah, hanya seperti itu. Kemarin saya dengan Gus Samsudin sudah ke sana. Ini kita doakanlah cepat pulih semuanya saudara-saudara kita ya. Saudara-saudara kita semoga cepat pulih semuanya. Ya. Karena saya melihat Kumbang Sudrajat ini dengan Opa Joko Arek, sebenarnya hati-hati, dia Opa Joko Arek ini mau bersekongkol dengan Kumbang Sudrajat, mau, karena melihat Kumbang Sudrajat itu bisa melumpuhkan santri-santrinya Gus Samsudin. Bisa juga Kumbang Sudrajat diberikan uang. Dukun ini rata-rata diberikan oleh uang, oleh duniawi, udah dibayar gini, udah mau ngelakuin apa saja. Makanya saya berpesan, orang yang memberikan uang kepada Kang Opavian Cungkring, tolong di stop. Jangan selalu memberikan uang donatur yang kamu akhirnya sia-sia, kamu akan terjerumus ya ke neraka yang jahanam, karena memberikan uang itu untuk kejahatan ya. Hati-hati, makanya kita selalulah mendoakan Opa. Jadi salah satu untuk menghentikan Opa adalah Opa ini harus bertobat. Itu salah satunya. Bukan kita membunuh Opa, itu bukan. Itu salah. Ya, pikiran-pikiran seperti itu salah. Jangan orang ini kita bunuh nanti selesai, itu jangan. Kalau setidaknya Opa ini kita nasihati, ya nasihati, baru Opa bisa ada kesadaran yang ada di dalam dirinya. Ya. Ya nggak tahu, feeling saya, mohon maaf feeling saya, karena saya juga masih ada jalur mungkin bisa ke Joko Arek sama si Opa, kemungkinan salah satu jalan untuk bisa menobatkan si Opa biar jerah, otomatis nggak tahu, saya menunggu instruksi dari Abah, saya suruh masuk ke Joko Arek sama Opa lagi apa tidak ya, karena
jalan yang terbaik itu kita berada di sampingnya beliau, ya beliau opa lah bahasanya, si mereka berada di sampingnya, terus kita selalu mengerti, menasehati. Kalau kita selalu bermusuhan nanti nggak akan cepat selesai. Yang Santang udah sembuh belum? Yang Santang belum sembuh. Kemarin ya sedikitlah cerita, walaupun ini ada sohib saya, saudara saya dalam keadaan sakit, tetapi kita mendoakan saja yang terbaik untuk beliau-beliau ini, ya, doakan yang terbaik untuk beliau-beliau ini. Intinya saya sekilas ini tentang Kikian Santang. Kemarin saya tutup video itu karena takut sekali ada kerumunan masyarakat yang mengira adanya suatu keributan, nanti malah masuknya ke pihak berwajib karena ada kegaduhan di pinggir jalan, ya, kegaduhan di pinggir jalan. Disitulah akhirnya saya mementingkan perekaman dan mengejar si Kikian Santang. Anehnya itu di pikiran saya, anehnya orang sakit tidak mau disembuhkan, saya mau bawa, jadi pikirannya masih kacau lah. Si Kikian Santang ini pikirannya masih kacau dan tidak mau, dia itu maunya cuma bahasanya dengan halus. Kalau bahasa kasar sedikit saja dia benar-benar menolak, tidak mau bertemu dengan orangnya karena sudah pikirannya kacau. Akhirnya dari sekian saya pandang, ya udah saya bahasanya halus, malah dia memberontak. Bahkan ketika saya lari menarik dia untuk masuk ke mobil, ya kameramen saya suruh bawa mobil ngikutin saya tarik, dia nyerang. Akhirnya saya stop, takut lingkungan yang membahayakan itu lingkungan, malah dia kena pidana nanti di lingkungan, ya, di jalan raya dia bikin keributan, ngamuk-ngamuk, nanti kan saya juga kena. Lebih baik saya adakan pertemuan di besok lain waktu, saya kabari, saya akan keluar, saya tetap akan membantu kamu, tetapi kita akan bertemu lagi. Nah ini saya tetap WA di malam hari, tidak di pinggir jalan, karena ketika saya ingin melakukan sebuah kekerasan melumpuhkan si Kikian Santang, otomatis tidak terjangkau oleh orang-orang lain, takutnya melihat malah jadi tontonan, malah saya dipanggilin polisi, ya kan. Dan takut juga ketika itu sebenarnya Kikian Santang ini masih dalam pengaruhnya Opa Joko Arek. Saya tidak membohongi, itu benar. Ketika saya berada di sana, sebenarnya ada mobil yang mengawasi saya, ada mobil. Jadi alam lah, takutnya saya juga dijebak, ya. Jadi kembali lagi kita doakan Kang Badar dengan Kang Pandawa, semoga beliau cepat sehat, cepat pulih. Tidak mungkin toh baru kemarin bahkan Kang Pandawa aja sukmanya masih meronta-ronta belum bisa masuk, tiba-tiba sembuh, nggak mungkin, ya kan. Pasti ada namanya prosesnya, sabar dahulu, ya, sabar dahulu. Kalaupun toh ada guru besar yang mengatakan seperti Gus Idris mengatakan sudah pulih, itu untuk menenangkan hati kita. Kalau saya tidak bisa mengingkari hati saya untuk mengatakan sudah pulih, sebenarnya beliau masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yang terpenting saya meminta doanya, ya, saya minta doanya. Mungkin dari beliau Gus Idris mengatakan sudah pulih karena untuk menenangkan para pendukungnya ataupun subscribernya ataupun saudara-saudaranya untuk tidak terlalu berpikiran yang kemana-mana. Kalau saya berbeda, mohon maaf. Kalau saya mengatakan seterus terangnya, biar apa? Biar banyak orang-orang yang mendoakan cepat agar Pandawa dan Kang Badar ini cepat pulih, ya. Beliau pun sehat, kuat dan sebagainya, itu berkat, ya, berkat doa-doa kita, ya, berkat doa-doa kita. Joker ganas kok nggak nolong Kikian Santang atau Kang Fikri? Jangan bahas Joker ganas, saya sudah terlalu di dalam pikiran saya sudah terlalu menutup, ya. Saudaranya aja yang dianggap saudaranya dia nggak mau menolong, mau membantu Ratu Ular atau Ratu apa itu, lihat aja di channel Joker ganas, ya.
Saya juga bisa, wah Cokor Gana saya kirim singa, ya Hodam singa. Enggak, semua itu butuh tindakan. Temui orang yang lagi kacau, nggak bisa main-main ilmu hikmah semua dikasih obat dari jarak jauh, nggak bisa, makin kacau orangnya nanti. Harus kita temui, ya. Semoga Kang Bandawa sembuh ya Kang, amin. Tolong nasihatin Kang Bandar jangan terlalu siap. Saya akan selalu, ya. Dari siapa gini, dari Siti Fatimah, ya. Saya mau nyapa saudara-saudara dulu. Mohon doakan anak saya Nur Farah hari ini ada ujian SPM, semoga lulus ya, dari Siti Fatimah ya. Kita doakan dari anaknya beliau Siti Fatimah ini, semoga anaknya lulus katanya. Kita doakan ya dari 400 penonton. Ki Kumbang itu yang bisa nyelesain para guru skripto yang lain, ilmunya yang diragukan lagi. Iya, yang saya khawatirkan yang memberikan uang ke ke Opa Cungkring dan Joko Are ini semakin memberikan uang untuk membayar Kumbang Sudrajat. Ya, ketika Kumbang Sudrajat, dimanapun siapapun, ketika orang itu dukun santet itu pasti kalau melihat uang itu loh, uang itu para suka sekali, ya, karena mereka jadi dukun itu karena uang, untuk dibayar orang, menyakiti orang lalu dibayar, dan itu uangnya pasti nominalnya besar. Kenapa rata-rata mau jadi dukun, ya, kalau dukun asli loh ya, itu rata-rata kenapa mau jadi dukun. Nah, ini berhubungan dengan si Opa Joko Are, ya saya takutnya di situ dibayar lalu pondoknya Gus Samsudin didatangi Kumbang Sudrajat, sedangkan pondoknya Gus Samsudin ada santri-santri yang mengaji. Apa nggak jadi heboh ribut? Terawang Kang, biar tahu benar-benar digendam atau hanya pura-pura istilah bermuka dua. Kalau itu sebenarnya saya sudah mengerti, ya kita melihat saja, ya kita melihat saja. Opa apa Cikikan Sanang sebenarnya dari Miss Nora ini matur suwun sangat ya atas ini, apa ini, berikan dari MYR itu apa ya, uang ya. Terima kasih atas dukungannya ya dari Miss Nora ini, matur suwun sangat. Selalu mendoakan buat perjuangan kezaliman. Iya, karena saya dari kemarin apa namanya, sana kesini untuk melihat Kang Badar dan Kang Pandawa, ya, Kang Badar dan Kang Pandawa. Sekarang saya bertempat di pondoknya Gus Samsudin. Sebentar ada WA. Iya, jadi ini ada saudara sahib saya yang barusan komentar lalu WA saya, WA pribadi bukan admin. Katanya mau minta madu pondok. Ya hubungi saja. Saya tidak pernah memunculkan saya menjual madu dan sebagainya. Saya tidak pernah. Adapun saya melakukan bisnis kecuali saya memang sudah keluar dari pondok. Ketika saya di dalam, saya mengabdi dengan beliau. Apapun yang ingin kalian beli, ingin kalian sodakokan, masuknya ke rekening pondok Gus Samsudin, bukan saya, ya bukan saya. Kalaupun banyak orang yang mengatakan fikri pengkhianat, apakah saya lebih baik menjual apapun itu dari saya nggak pernah ada niatan seperti ini. Hanya live saja, ya, mengabari saudara-saudara sahib saya. Sepupunya Joker ada di pondok ya Kang. Sepupunya Joker, ya, sepupunya Joker itu, aduh, sulit saya ceritanya. Ya udah, intinya gitu saja. Bagi saudara-saudaraku yang ingin mondok di pondok pesantrennya Nurul Asifan Nusantara Gus Samsudin khususnya, silahkan setelah habis Lebaran, ya, akan diumumkan di situ, dan peresmiannya insya Allah sebelum puasa. Peresmian sudah resmi, sudah dapat izin, tetapi secara kafah biar kita enak akan mendatangkan beberapa yai sepuh ya dari Jawa Timur, yai
para kiai untuk datang kita acara yang besar untuk benar-benar memperlihatkan bahwasanya ini loh pondoknya beliau Gus Samsudin sudah resmi di bawah naungannya para kiai-kiai ulama-ulama, dan tidak ada namanya bentrok-bentrok antara Gus Samsudin dengan para kiai yang lainnya. Kita semuanya sama ya, intinya berdakwah, bernaung untuk mendidik para santri-santri untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berilmu, beradab ya, insya Allah seperti itu. Jadi ada orang yang berpikir Gus Samsudin pondoknya aneh lah gimana, ini sudah di bawah naungannya para kiai ya, sudah dapat izin resmi, jadi tidak diragukan lagi ya. Insya Allah nanti akan sebar brosur sebanyak-banyaknya, bantu share nanti ketika yang ada kita brosur, bantu share, siapapun mondok silahkan. Bukan para guru, santrinya menangis dari awal isi Idris bersama dengan kumbang Sudrajat. Iya, masalahnya ini santrinya kaum Pandawa, kaum Badar ini ke sana. Gus Samsudin kan khawatir, menangis sebenarnya, keadaannya kan belum sehat. Ketika benar kan diserang sekali saja langsung ya mestinya berkali-kali, tapi kan akhirnya apa? Ya itu buat pengalaman bagi saudara-saudaraku yang mendalami keilmuan lalu mau bertarung-tarung, mau nantang-nantang, jangan asal-asal menantang, harus mempersiapkan basic diri kita sendiri. Sudah seberapakah diri kita sendiri? Tidak hanya semua dipasrahkan saja, tapi ada ikhtiar mempelajari sebuah keilmuan, harus mengerti ya, harus mengerti bahasanya itu. Kalau sekarang itu jam terbang ya, kita harus mendatangi yang biasa dulu, sifatnya seperti apa, kita harus mendatangi dukun ini dulu, dukunnya liciknya seperti apa, baru nanti pengalaman luar biasa menjadi orang hebat ya. Terus jangan dikit-dikit kalau belum seperti Gus Samsudin direkam lalu di ini, jangan. Saya pun kalau mendatangi dukun saya pernah saya lihat kan, tidak pernah, karena buat pengalaman dulu ya. Kalau mau benar-benar siap menantang para dukun semuanya, kamu ya harus siap, jangan keok di tengah jalan. Joko Arek apa kapan jadi saya serius kembali. Joko Arek dan si Opa, Joko Arek dan si Opa, bila beliau itu dari pikiran saya akan tobat ketika ada yang berada di sampingnya beliau yang memberikan setiap hari itu nasihat ya, nasihat. Karena kemungkinan yang bisa cepat berubah itu adalah Opa. Opa ini kalau saya deketi kemungkinan beliau masih ada tobatnya. Tapi kalau Joko Arek, Opa ini ya kalau saya kasih tahu agak dipergunakan oleh Joko Arek, walaupun Joko Arek itu yang memberikan uang itu Opa Fian. Ini agak rumit karena ini hanya sepengetahuan saya. Kalau Opa, dia itu sudah memahami, sudah mengerti akan adanya ilmu hikmah, akan mengerti keyakinan adanya ilmu santet ya. Gus Samsudin sudah berhasil menanamkan pikiran kepada dirinya bahwasanya ilmu hikmah itu ada, sudah tertanam di pikiran, ada. Dia mempergunakan senang, dia mempergunakan, tapi apa, pedang yang dia pakai ini ya dipergunakan untuk hal-hal yang salah. Nah tinggal kita membaliknya, untuk pikiran orang ini menggunakan pedang ini untuk suatu hal yang kebaikan. Tetapi berbeda dengan Joko Arek. Joko Arek ini pada dasar basicnya dia tidak percaya dengan adanya seperti itu, dan percaya nggak percaya dia tetap di pikirannya, walaupun dia membayar orang yang dukun santet itu, dia tetap nggak percaya ya, walaupun ada di matanya itu ada, tapi dia nggak percaya. Intinya seakan-akan dia itu semua pakai logika semuanya. Joko Arek, nah kemungkinan ya wallahu a'lam, jika suatu saat nanti Kang Fikri memang benar-benar ya salah satu harus terjun langsung dengan Opa ya, otomatis saya pun nggak tahu, wallahu a'lam. Saya hanya menerima tugas dari beliau saja ya, saya hanya menerima tugas dari beliau saja. Toh kemungkinan saya ikut mereka itu dari kemarin kan saya sudah diberitahu apa, kalau kamu mukul saya jangan ya pukul-pukul saja ya,
Intinya kamu harus melihat mereka, tetapi di luar itu, di sisinya itu, setiap hari kamu memberikan suatu pandangan di mana adanya suatu keilmuan, ilmu hikmah. Ya, ada suatu ilmu hikmah. Selalu diberi pandangan. Jangan tantang petantang, saya tidak apa-apa tantang-tantang seperti itu kan. Tetapi tugas kamu di sisinya selain memberikan informasi, tetapi selalu di sampingnya menasihati. Biar ada cahaya yang terbuka. Orang tuh kalau tertutup langsung dijebret, kamu harus mendapatkan hidayah, itu nggak bisa. Hidayah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika hati kita sudah terbuka, pikiran kita sudah terbuka. Tetapi kalau dipaksakan itu tidak bisa. Kamu harus mendapatkan hidayah itu tidak bisa. Hatinya orang sudah harus terbuka dulu, pikiran orang harus terbuka dulu, baru bisa mendapatkan hidayah. Ya. Takutnya saya sih nggak berpikir nanti saya ditinggalin para penonton ya. Yang terpenting jika memang saya berhasil, tolong kembali dukung saya. Jika memang saya bisa berhasil, ini pegang kata-kata saya ya, dari 400 penonton, jika saya berhasil akhirnya membujuk Opa menjadi orang yang baik, walaupun awalnya saya menjadi orang jahat lagi, ketika saya berhasil, tolong silahkan kembali mendukung saya lagi jika saya berhasil. Tetapi jika saya tidak berhasil, silahkan kalian menghujat saya, tidak apa-apa, terserah, saya juga tidak memikirkan itu. Ya, intinya gitu saja saudara-saudaraku. Saya agak memberikan kisi-kisi karena Gus Samsudin sudah capek menanggapi si Opa Cungkring sama Joko Arek, harus kayak kemarin lagi ya, karena ketika saya jauh itu banyak hal-hal yang Gus Samsudin akhirnya tidak tahu. Contoh, tiba-tiba datang ke Gus Idris, saya juga nggak tahu itu tiba-tiba datang Gus Idris. Saya tidak bisa mengerti kenapa dia ada pikiran seperti itu. Kalau dulu itu kan saya memberikan tahu, Gus, besok ada namanya dia ingin melakukan pembuktian ini. Gus, besok ada pembuktian kekebalan, jenengan tolong hati-hati J. Itu kan bisa saya kasih tahu. Kalau kemarin saya nggak saya kasih tahu. Saya nggak tahu. Opa itu juga kena gendam bawah lah. Intinya ketika saya melakukan itu ke Gus Samsudin ya, intinya melakukan ke Gus Samsudin, entah itu racun, entah itu ini hanya sekilas kisi-kisi ya, kalian bisa membuktikan nanti lah ucapan saya. Itu saya tidak akan meracun secara benar-benar. Misalkan ya, kita tunggu endingnya saja. Ketika saya berhasil mengajak si Opa ke jalan mengikuti Gus Samsudin, berarti misi saya sudah selesai ya. Misi saya sudah selesai. Biar Joko Arek sendirian. Kalau dia selalu berdua terus menerus, ini nggak akan cepat selesai. Yang sini sudah agak mamang, oh ilmu hikmah itu ada ya, saya mau kembali, saya mau mengikuti Gus Samsudin. Joko Arek ini memberikan pikiran yang kotor lagi. Itu tuh ilmu dobol, kamu itu menggunakan itu bisa jadi dukun, kamu bisa menipu orang, kamu nggak apa-apa. Nah, ini kalau mereka selalu bergabung terus menerus ya, akhirnya nggak ada yang bisa tobat, nggak ada yang bisa menerima hidayah. Kita harus ambil satu dulu, nggak bisa dua-duanya. Kalaupun toh kita menghentikan si Opa, banyak yang bicara bunuh saja Opa. Ya jangan. Di agama kita sangat-sangat tidak dibolehkan untuk membunuh ya. Enggak, ini adalah dakwah ya, mengajak seseorang menjadi ke dalam jalan yang baik. Joko Arek mau ketemu Kumbang Sudrajat, mau digendam sebenarnya Mbak Darmo. Berbeda. Mau gendam itu ada batasannya. Saya katakan ya, saya juga agak mendalami ketika bergabung. Jadi ketika saya bergabung dengan Joko Arek, setidaknya saya juga mengerti, mempelajari ilmu gendam. Ya, jadi setidaknya saya mengerti akan ilmu-ilmu tentang gendam. Ya, jadi gendam itu ya ada batasannya. Ketika orang benar-benar tertutupi dengan keilmuannya, sama sekali dia tidak bisa kita merasuki ilmu gendam ke beliau, ke orang-orangnya, tidak bisa. Apalagi Kumbang Sudrajat. Kumbang Sudrajat ini ya bagi kita seperti apa sih ya, orang-orang
aliran sesat ya. Tapi kan ada ilmu, berilmu, ilmu yang digunakan yang untuk kesesatan. Oke, itu saja ya saudara-saudaraku. Saya mau persiapan zuhur ya, mau ke pondok. Saya berada di pondok ya, saya berada di pondoknya Gus Samsudin. Saya juga nanti sowan, mau pamitan lah sebentar keluar, harus saya bertemu dengan si Kikian Santang nanti malam. Nanti malam saya mau bertemu dengan Kikian Santang jika beliau mau. Tetapi dari kemarin memang Kikian Santang itu sudah dibuntuti Opan Joko Arek setahu saya. Jadi saya juga harus berhati-hati untuk memutus rantai ya, biar tidak banyak jadi korban, biar tidak banyak jadi korban. Kikian Santang ini sarafnya hampir putus, tapi kalau mau digunain orang-orang terus-menerus ya, nanti dia akan gila. Banyak orang yang mengatakan Kikian Santang ini hanya diperalat Joko Arek, dan Kikian Santang ini bohong-bohongan. Saya kalau berbicara tidak mau menentukan itu bohong atau tidak, itu urusannya dia, ya, untuk bohongnya atau tidak. Tetapi yang saya inginkan adalah perubahan dia untuk kita ambil, biar rantainya putus ya. Mau dia sebenarnya dia itu malu, dia itu kadang-kadang bisa juga malu, dia sebenarnya sudah melakukan hal yang salah, malu, dia pura-pura. Tetapi kan itu bukan berarti itu dikendalikan oleh Joko Arek, karena di dalam dirinya sendiri dia malu untuk bertemu Gus Samsudin sendiri. Paham toh? Ada yang seperti itu. Terus kemungkinan yang kedua, dia masih diperalat. Ya terserah mau diperalat atau tidak, yang penting kita mengambil hatinya untuk kembali ke Gus Samsudin, baru kita nasihati lah. Setelah kita nasihati, apa saja yang direncanakan Opa nanti kita akan bongkar semuanya. Jadi banyaklah yang sebenarnya ingin saya temui ke si itu Kikian Santang ya. Oke, terima kasih saudara-saudaraku. Saya Kang Fikri. Jangan lupa like-nya dulu, subscribe-nya. Saya mau berpamitan ke pondoknya beliau Gus Samsudin. Saya mau melihat keadaan keadaan si Pandawa dan Badar. Ya, nanti saya akan lihatkan lah sedikit kayak kemarin. Lihatkan keadaan kondisi Badar sama Pandawa. Jika beliau berkenan nanti saya posting, saya akan posting. Jika beliau tidak berkenan, saya tidak posting, karena yang utamakan adalah adab ya, adab. Jadi semua postingan saya itu atas izin beliau masing-masing. Oke, terima kasih. Saya Kang Fikri mengucapkan terima kasih atas semuanya sudah bergabung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.